Pemirsa, laporan istri Gilang Pramana alias Juragan 99 yakni Sandi Purnamasari dihentikan polisi karena kurang bukti. Sandi melaporkan putra Siregar atas kasus dugaan penipuan dan kejahatan terkait rahasia dagang. Istri Gilang Widya Pramana atau Juragan 99, yakni Sandi Purnamasari, melaporkan pemilik PT PS Store Putra Siregar atas kasus dugaan penipuan dan kejahatan terkait rahasia dagang. Sang suami yang dikenal sebagai Crazy Rich Malang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Namun kepolisian menghentikan laporan Sandi dengan alasan tidak cukup bukti. Sebelumnya pada 29 September 2021, kasus yang dilaporkan Sandi masuk tahap penyidikan. Berdasarkan fakta putusan Komisi Bandung Merek Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, mengabulkan permohonan Putra Siregar dan memerintahkan Ditjen KI Kemenkumham menerbitkan sertifikat merek PS Glow. Kalangan ternama satu persatu dipanggil Barreskrim terkait aliran dana Doni Salmanan. Hari ini artis Rizky Bilar memenuhi panggilan polisi terkait aliran uang dari Doni Salmanan saat menikah. Artis Rizky Bilar memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Ia datang ditemani istri, Lesti Kejora, dan kuasa hukumnya. Rizky Bilar diperiksa polisi karena menerima amplop tebal dari Doni Salmanan saat pernikahan. Jika terbukti berasal dari uang trading Doni Salmanan, polisi akan menyitanya. Saat itu saya antara yakin dengan nggak yakin angka yang nominalnya 20 juta. Lalu ketika tadi saya ditanya oleh penyidik, beliau mengatakan bahwa keterangan DS mengatakan saya hanya menerima 10 juta. Lalu saya pastiin lagi sama istri dan dia ternyata hanya 10 juta, tidak sampai 20 juta. Keterangan DS memberikan hanya 10 juta gitu? Betul. Jadi dikonfrontir ya Bang? Iya. Dari mana sih? Kalau boleh tahu DS dari kapan? Saya kenal Mas DS itu dari salah satu teman. Selain Rizky Bilar, polisi telah memanggil 4 publik figur terkait kasus Doni Salmanan. Sebut saja Rizky Febian, Reza Oktavian alias Reza Arab, Arif Muhammad, termasuk Atta Halilintar. Jenazah perwira polisi yang ditembak mati seorang tahanan narkoba di Gorontalo diterbangkan ke kampung halamannya di Surabaya, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki bagaimana pelaku bisa pulang ke rumah dan mengapa korban ada di rumah pelaku. Dengan pengawalan ketat, jenazah AKBP Beni Mutahir, korban penembakan tahanan narkoba, tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo Selasa pagi. Jenazah diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur untuk dimakamkan. Perwira berpangkat 2 melati ini meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Di mata rekannya, ia dikenal pribadi ramah dan taat beribadah. Saya sebagai bawahan, beliau adalah seorang pribadi yang ramah, ya, baik dengan anggota, ya, dari yang pangkatnya paling rendah, beliau selalu memperlihatkan sifat keakraban dan bisa menjadikan seorang seperti halnya seorang bapak pada anak. Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau Dirtahtik Polda Gorontalo, AKBP Beni Mutahir, ditembak mati seorang tahanan kasus narkoba justru di rumah pelaku. Pelaku sudah ditangkap polisi tak lama setelah penembakan. Sejauh ini polisi masih mendalami bagaimana pelaku bisa pulang ke rumahnya, termasuk hubungan pelaku dengan korban. Minyak goreng curah langka dan mahal, pengusaha kerupuk terpukul. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di iNewsroom.